Yuk. Yuk, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang laporan audit sistem informasi Peduli Lindungi. Anggota kelompok kami terdiri dari 1. Endah Fitriyanti, 2. Iput Agustina Fiah, yang ketiga saya sendiri Novi Lestari, yang keempat ada Novika Anggraini, dan terakhir ada Syaifuddin Zuhri. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Peduli Lindungi adalah aplikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dikembangkan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan. Dalam hal proses data menjadi suatu informasi merupakan sebuah kegiatan dalam organisasi yang bersifat repetitif sehingga harus dilaksanakan secara sistematis dan otomatis. Peduli Lindungi menggunakan data yang diproduksi oleh gadget pengguna dengan Bluetooth aktif untuk merekam informasi yang dibutuhkan. Ketika ada gadget lain dalam radius Bluetooth yang juga terdaftar di Peduli Lindungi, maka terjadi pertukaran ID anonim yang akan direkam oleh gadget masing-masing. Dengan demikian, sangat diperlukan adanya pengelolaan yang baik dalam sistem yang mendukung proses pengolahan data tersebut. Dalam sebuah organisasi tata kelola sistem dilakukan dengan melakukan audit. Yang kedua ada tujuan audit. Adapun yang menjadi tujuan audit adalah 1. Menilai efektivitas aplikasi Peduli Lindungi yang digunakan oleh masyarakat umum. Yang kedua, menilai efisiensi sumber daya dalam penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang digunakan oleh masyarakat umum. Yang ketiga, alat yang digunakan. Alat yang digunakan selama pelaksanaan audit antara lain 1. Laptop, yang kedua software Microsoft Office, yang ketiga kertas kerja, terus yang terakhir smartphone sebagai alat perekam baik video maupun audio. Standar yang digunakan dalam pelaksanaan audit intern aplikasi yaitu dengan kertas kerja Poso dari IKASA. Selanjutnya ada mekanisme audit. Mekanisme audit adalah menggunakan kertas kerja KOSO, yang mana kerangka konseptual pengendalian internal KOSO ini sekarang telah menjadi standar di seluruh dunia untuk membangun pengendalian internal. Kemudian setelah itu dilakukan perhitungan hasil audit. Rencana audit. Yang pertama, ruang lingkup audit. Terdiri dari objek audit. Yang pertama yaitu lokasi vaksinasi, yang kedua rumah sakit. Selanjutnya yang diaudit yaitu yang pertama data rumah sakit, yang kedua data dokter, yang ketiga data vaksinasi, dan data masyarakat. Ini dilakukan periode November 2021. Yang selanjutnya ada metode yang digunakan. Audit sistem informasi ini dilakukan dengan metode review dokumentasi. Sesuai dengan rencana audit yang telah disepakati, maka tim auditor menyusun program pelaksanaan audit sistem informasi Peduli Lindungi. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Proses bisnis yang pertama yaitu pengelolaan data rumah sakit, data dokter, data masyarakat, dan data vaksinasi. Yang kedua yaitu pengelolaan pelaksanaan vaksin. Subprosesnya yang pertama yaitu pendaftaran vaksinasi, yang kedua pelaksanaan vaksinasi. Untuk unit atau lokasinya yaitu di rumah sakit. Periode pengujian bulan November 2021. Tujuan pengujian yaitu membantu manajemen pengelola vaksinasi untuk melakukan evaluasi terkait efektivitas dari aplikasi pelaksanaan vaksinasi.
Resikonya yaitu aplikasi Peduli Lindungi tidak adanya kecocokan data dalam proses pelaksanaan vaksinasi yang menyebabkan sertifikat tidak keluar. Lanjut, Mbak. Kemudian hasil auditnya kliennya masyarakat dibuat oleh kami, Dinda Fitrianti, Iput Agustin, Novi Lestari, Novita Anggraini, dan Saifuddin Zuhri pada tanggal 14 November 2021, tahun 2021, direview oleh masyarakat tanggal 16 November 2021 dengan subjeknya pengendalian aplikasi dengan nama aplikasi Peduli Lindungi. Untuk hasil audit yang poin A, yang pertama adalah pengendalian batasan. Pengendalian batasan atau boundary controls. Di pengendalian batasan itu ada 14 tahap. 14 tahap pengujian, di mana ada temuan ya sebanyak 12 dan tidak sebanyak 2. Dengan manajemen resiko kategori high semua dan bobotnya masing-masing 3. Kemudian next, di poin B ada pengendalian masukan atau input controls. Di sana ada 26 tahap pengujian atau segmentasi, di mana terdapat temuan ya sebanyak 23 dan tidak sebanyak 3. Dengan manajemen resiko kategori high semua dan bobotnya masing-masing 3. Kemudian poin yang C itu pengendalian proses atau proses kontrol. Di sana ada 7 tahapan atau segmentasi dengan temuan ya sebanyak 5 dan tidak sebanyak 2, dan manajemen risiko berkategori high dan bobot masing-masing 3. Selanjutnya Mas Budi. Ya, terima kasih Mbak Indah. Dan kemudian untuk di poin D dari hasil audit yaitu pengendalian keluaran atau output controls. Di tahap pengujian atas segmentasi sebanyak 12 dengan temuan sebanyak 10 dengan kategori 10 high dan 2 medium. Next. Dan kemudian selanjutnya pada poin E yaitu pengendalian basis data, database controls. Pada tahap pengujian atas segmentasi ini ada 9 segmentasi. Dengan adanya temuan keseluruhan dengan kategori keseluruhan high. Dan yang selanjutnya adalah poin F, pengendalian komunikasi aplikasi. Dengan tahap pengujian atas segmentasi sebanyak 6. Dengan adanya informasi semua ya. Kemudian penilaian dan pengendalian aplikasi pada masing-masing kategori pengendalian telah didapatkan hasilnya yaitu dengan kriteria penilaian seperti tertera. Dengan hasilnya pengendalian batasan jumlah temuan 14, kemudian temuan yang positif ada 12, nilai total 85. Kemudian pengendalian masukan, jumlah temuan 26, kemudian temuan positif ya ada 23, nilai keseluruhan 88.
Kemudian pengendalian proses, jumlah temuan ada 7, kemudian temuan positif iya ada 5, nilai 71. Kemudian pengendalian keluaran, jumlah temuan ada 12, temuan positif iya ada 10, nilai sebanyak 83. Kemudian pengendalian basis data ada jumlah temuan 9, temuan positif iya ada 9, poin total 100%. Kemudian pengendalian komunikasi aplikasi, jumlah temuan ada 6, temuan positif ya tidak ada, nilai 0%. Next, Mbak Iput. Baik, terima kasih Mas Juri. Selanjutnya adalah temuan dan rekomendasi. Temuan merupakan hasil yang diperoleh selama pelaksanaan audit sistem informasi. Adapun yang menjadi klasifikasi temuannya adalah yang pertama, klasifikasi high. Itu terjadi jika resiko dinilai seringkali terjadi dan secara langsung mempengaruhi kegiatan operasi perusahaan dan mengancam sistem internal kontrol organisasi. Yang kedua adalah middle. Itu jika resiko jarang atau sering terjadi, tetapi memberikan dampak yang tidak mempengaruhi operasional perusahaan dan sistem internal kontrol organisasi. Yang selanjutnya adalah low. Itu jika resiko dinilai jarang terjadi dan tidak mempengaruhi operasional perusahaan ataupun sistem internal kontrol organisasi. Next. Selanjutnya, berikut adalah daftar temuan sekaligus rekomendasi hasil pelaksanaan audit sistem informasi pada aplikasi Peduli Lindungi yang diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, ada dengan judul temuan basis data aplikasi, deskripsinya akses ilegal data yang disebabkan karena kurangnya sistem keamanan aplikasi sehingga belum mampu melindungi data pribadi pengguna. Nah, hal itu berdampak pada terjadi kebocoran data. Klasifikasi temuannya itu termasuk tinggi dan rekomendasi dalam pengendaliannya adalah segera melakukan perbaikan keamanan pada basis data. Tanggapan manajemennya, manajemen menerima temuan dan menyadari kesalahan dalam pembangunan aplikasi Peduli Lindungi. Terdapat kekurangan dalam penerapan keamanan database. Temuan yang kedua adalah dengan judul temuan kesalahan data penerimaan vaksin. Dengan deskripsinya, sistem input tidak akurat yang disebabkan oleh aplikasi melakukan penginputan data secara manual oleh banyak petugas tenaga kesehatan. Dengan dampak membuat waktu vaksinasi lebih lama. Klasifikasi untuk temuan ini termasuk pada klasifikasi sedang. Dan rekomendasi pengendaliannya adalah segera membuat fitur form registrasi secara digital supaya target vaksinasi dapat terpenuhi. Tidak perlu melakukan proses pendaftaran atau daftar ulang. Cukup memindai kode QR. Tanggapan dari manajemen, yakni manajemen menyadari hal ini, namun belum ditindaklanjuti karena mengantisipasi kegagalan akibat tingginya akses pengguna secara bersamaan. Yang selanjutnya penutup. Kesimpulan dari audit sistem informasi pada aplikasi Peduli Lindungi dapat disimpulkan bahwa pada setiap pengujian rata-rata terdapat temuan positif dalam setiap kategori pengujian. Hanya pada kategori pengendalian komunikasi aplikasi yang tidak terdapat temuan sama sekali. Dari hasil audit juga disimpulkan pada kriteria pengendalian sistem informasi yang didapatkan rata-rata adalah baik, sehingga bisa dikatakan bahwa aplikasi Peduli Lindungi sudah baik dalam melakukan pengendalian pada setiap pengujian sistem informasi yang dilakukan. Nah, mungkin saran untuk aplikasi Peduli Lindungi ini
Dari hasil audit yang telah dilakukan, yang pertama, sebaiknya aplikasi Peduli Lindungi lebih ditingkatkan dalam pengendalian aplikasi agar hasilnya lebih maksimal lagi. Yang kedua, aplikasi Peduli Lindungi ini lebih user friendly lagi agar bisa digunakan pada semua kalangan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau ditambahkan dari teman-teman mungkin? Cukup Mbak Ibu. Oh, kalau sudah dirasa cukup, saya tutup ya. Mohon maaf jika kelompok kami ada kesalahan dalam pengucapan atau presentasinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.